sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fauzia Tulet Lambanua. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Semambawa. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan menerapkan model pembelajaran Future and Future pada fase E dengan materi keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Baik, terima kasih. Baiklah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Baik teman-teman, sebelum kita mengadakan proses belajar kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa dan dimulai. Bapa yang kita berada di surga, kami kembali memberikan syukur kehadirat-Mu, di mana Engkau telah menjaga dan menyertai kami sepanjang dari rumah kami perjalanan hidup ini. Kami telah membutuhkan para kebanyakan kami melalui kami. Baik, Bapak akan absensi kalian. Alfeus, Hadir. duduk lagi ya. April Yanus, Pak. Yonatan, ada semua ya? Hadir. Mantap. Ya, sebelum kita lanjutkan, tolong duduk di lantai dulu. Tarik lagi. Ini nih. Kita. Kalau ada sampah di bawah mejamu, kalau ada di kantong meja dulu, nanti dibuang setelah jam istirahat. Oke, sudah? Sudah. Baik. Siapa yang masih ingat materi yang sebelumnya? Oke, silakan. Baik, materi sebelumnya yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Salah satu contohnya seperti harimau di Sumatera, kerajaan cendrawasih di Papua. Oke, terima kasih Son. Ya, Son clever. Berikutnya siapa lagi? Ada lagi? Oke, tim Rice. Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu adalah diantaranya burung beomias dan juga gajah Sumatera. Oke, mantap. Boleh tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih dalam kondisi baik kan? Hari ini kita akan belajar mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keberagaman atau variasi yang ada pada makhluk hidup. Pernahkah kalian berpikir apa yang menjadi penyebab adanya keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati dapat tercipta akibat 1. Proses evolusi, 2. adaptasi. Pasti dapat diposisikan dengan dua istilah itu. Proses evolusi merupakan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama, sedangkan adaptasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda. Dari kedua proses tersebut, nantinya akan tercipta makhluk hidup yang memiliki perbedaan-perbedaannya. Oleh karena itulah, kemudian tercipta variasi pada makhluk hidup. Menurutmu, apakah keanekaragaman hayati itu yang penting? Jika kamu masih bingung, mari kita coba cari tahu. Coba sekarang kalian bayangkan jalan besar yang ada di pusat kota. Pernahkah kalian melihat? Silakan. Ada satu poin yang saya dapatkan dari video yang saya dapatkan tadi, di mana tentang puasa yang berada di jalannya itu ternyata penting juga bagi kehidupan manusia untuk ada pohon di perjalanan seperti perjalanan yang besar tadi untuk meredam suara dan juga penedah atau tempat berteduhnya orang-orang.
Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan buat. Baik, tadi video itu tadi menjelaskan mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, jadi ada beberapa poin tadi, ya, mulai dari bidang pangan, ya, kemudian ada bagian sandang, ya, dan lain sebagainya. Sekilas mengenai, ya, tentang. Nah ini, tujuannya peserta didik dapat memahami manfaat keanekaragaman hayati. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan keanekaragaman di Indonesia. Itulah, ya, yang menjadi, ya, tujuan pembelajaran hari ini. Berikutnya, jelas ini pengertian keanekaragaman hayati. Nah, ini pengertiannya keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman hayati, ya, kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang kita dunia, ya, maupun ekosistem serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Nah, jadi keanekaragaman ini, ya, keanekaragaman budaya. Jadi itu dimanfaatkan. Nah, jadi untuk lebih jelas maka kita akan buat diskusi kelompok, ya, sebanyak 5, ya. 5 kelompok. Silakan diambil atau dibentuk kelompok, ya, sesuai dengan kelompok sebelumnya. Silakan bergabung di tempat yang sudah ditentukan atau bergabung di tempat yang sudah diberikan. Oke, Bapak akan bagikan RKPD. Nanti anak-anak kami mengerjakannya. Di kelompok 5. Kelompok 4, kelompok 3. Jadi kelompok 2, kelompok 1, ya. Oke, silakan dibaca-baca, ya, silakan dibaca-baca. Dan ditanyakan misalnya ada yang kurang paham mengenai tata cara berbagai bidang, lalu tuliskan deskripsinya, ya, artinya tuliskan apa, ya, deskripsi daripada keanekaragaman atau pemanfaatan keanekaragaman dalam bidang apa, ya, di situ. Misalnya dalam bidang ekonomi apa kegunaannya. Itu. Ya, berikutnya di sana ada beberapa pertanyaan. Nomor 3, jawab pertanyaan di bawah ini, diskusikan bersama teman kelompokku. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, ada 3. Jadi anak-anak kami menuliskan jawabannya pada titik-titik yang sudah ada. Sampai di situ penjelasan dari Bapak, apakah bisa dipahami? Bisa. Ada yang perlu ditanyakan? Paham semua? Paham. Oke. Silakan dikerjakan. Waktu Anda mengerjakannya sebanyak 25 menit. Ya, mulai dari silakan dikerjakan. Dibagi, buka ini.
Senias kita Yahoo. Baik, yang kami hormati Bapak Pengasuh Biologi dan teman-teman semua. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Firya Menduru sebagai moderator. Nama saya Anugrahia sebagai ketua. Nama saya Dewi. Nama saya Adani Telomana sebagai penulis. Nama saya Thomas Delmano. Nama saya Busra Baik. Baik, langsung saja kami kembalikan kepada ketua untuk memaparkan. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi kami telah menjawab pertanyaan tadi di sini. Jadi kami telah menempelkan gambar itu bidang pangan. Inilah gambar bidang pangan, salah satu contohnya. Jadi bidang pangan ini merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain sebagainya. Salah satu contoh yaitu padi, talas, lengkuas, dan lain-lain sebagainya. Baru pada gambar kedua yaitu bidang papan. Yaitu bidang papan adalah segala potensi lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi manusia. Salah satu contohnya yaitu kayu jati, kayu nangka, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar ketiga yaitu bidang ekonomi, yaitu dapat dijadikan sebagai usaha atau mata pencarian, contohnya sebagai peternak, pedagang, petani, dan nelayan. Baru keempat bidang farmasi, yaitu sebagai sumber obat-obatan. Salah satu contohnya itu buah mengkudu. Keragamannya itu dengan konservasi. Konservasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara in situ atau di habitat aslinya, dan secara ex situ atau di luar habitat aslinya. Baik, itu saja hasil pemaparan kami. Jika ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Baik, kita telah membahas tentang keanekaragaman hayati. Jadi sedikit ada pertanyaan kami dari kelompok 1, yaitu dalam keanekaragaman hayati, apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan? Baik, kami akan menjawab. Jadi salah satu yang dapat dimanfaatkan dalam sumber pangan yaitu kunyit, wortel, pisang, pepaya, dan lain sebagainya. Baik, Pertama-tama yang kami hormati Bapak Bidang Studi Biologi dan peristiwa kepada teman-teman kami. Baik, yang terlebih dahulu perkenalkan nama saya Susastuti Lulus sebagai moderator. Nama saya Christian Kaya sebagai ketua. Nama saya Agustina Baile. Nama saya Serkan Leja sebagai dapur. Nama saya Sitiya Musbayi. Baik, kepada ketua silakan. Terima kasih. Langsung saja yang menjadi pembahasan kita pada saat ini. Yang pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati itu dalam bidang pangan. Pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam bidang pangan ini adalah sebagai sumber pangan manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk menghasilkan energi guna beraktivitas sehari-hari. Sumber makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Yang nomor 2, pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam bidang papan. Ini adalah gambar pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam bidang pangan. Ini salah satu contohnya. Sumber papan dan sandang manusia memerlukan papan atau rumah sebagai tempat tinggal. Fungsinya untuk berlindung, berteduh, dan beristirahat. Rumah menjadi kebutuhan primer yang penting bagi manusia untuk bertahan hidup. Baik, kami kembalikan kepada teman kami Safan Ia untuk melanjutkan. Baik, kami akan melanjutkan untuk memaparkan materi. Ini dia dalam bidang ekonomi. Jadi yang menjadi manfaat dalam bidang ekonomi ini
jenis sumber daya dalam alam dapat diambil dan dimanfaatkan sebagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang selanjutnya dalam bidang farmasi, keanekaragaman hayati berikutnya ada di bidang medis dan kesehatan, yakni sebagai sumber obat-obatan. Dalam bidang ekosistem, manfaat keanekaragaman dalam bidang ekosistem ini sebagai penyeimbangan lingkungan. Hal ini menjadi sangat penting karena menjadi hakikat tiap makhluk hidup termasuk bagi manusia. Dalam bidang teknologi, ini bermanfaat sebagai bahan pembuatan alat-alat teknologi. Baik, ada 3 pertanyaan selanjutnya, yaitu yang pertama, tuliskan apa saja manfaat keanekaragaman hayati. Ada beberapa manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu sumber pangan, sumber sandang, sumber papan, sumber pengobatan, bahan kosmetik, aspek budaya dan agama, penyeimbangan lingkungan, sumber keilmuan, sumber plasma nutfah, sumber keindahan dan sumber pendapatan. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan apa manfaat keanekaragaman hayati dalam bidang pendidikan. Manfaatnya yaitu untuk keperluan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan bidang-bidang lainnya. Pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda bagaimana menjaga atau melestarikan keanekaragaman hayati. Ada 2 upaya untuk menjaga pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu upaya pelestarian flora dan fauna, yaitu sistem tebang pilih, penanaman ulang, melindungi flora dan fauna dari ancaman kepunahan. Upaya kedua yaitu upaya pelestarian ekosistem, di mana ada juga upaya untuk menjaganya, yaitu cagar alam, taman nasional, dan hutan pelindung. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 5 ingin menanyakan apa peran manusia dalam proses melestarikan keanekaragaman hayati. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Menjadi bahan pertanyaannya adalah apa peran manusia dalam proses melestarikan keanekaragaman hayati. Bahwasanya Sedikit penambahan penjelasan, yaitu di mana pengertian dari yang pertama kita harus mencari dulu pengertian dari plasma nutfah. Plasma nutfah adalah bagian dari tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme yang memiliki fungsi dan kemampuan untuk mewariskan sifat, di mana setiap sebuah hewan contohnya bisa menurunkan sifatnya kepada anak atau cucunya. Dan upaya untuk melestarikan lingkungan tentang keanekaragamannya itu, untuk menjaganya pertama harus melakukan yang namanya reboisasi atau penanaman ulang hutan, dan tidak boleh menebang hutan sembarangan. Bagaimana dengan kelompok 5? Apakah kalian menerima jawaban kami? Baik, terima kasih jawabannya. Kami Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Ya Om. Oke, silakan dulu tepuk tangan buat siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang bisa? Oke, silakan. Jadi kita dapat menyimpulkan manfaat dalam bidang pendidikan, yaitu membantu proses edukasi di mana keanekaragaman hayati dapat memperkenalkan
pelajar untuk mengenal lingkungan dan mencintai lingkungan sehingga dapat melestarikan lingkungan. Baik, demikian dan Oke, mantap. Biar diingat-ingat yang menjadi topik kita adalah pemanfaatan, ya, pemanfaatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Nah, jadi ingat, inilah topik kita hari ini. Anak-anak kami, nanti kalau ditanya apa yang menjadi topik kita, nah ini dia. Nah, tentu anak kami tadi sudah membahas mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Ya, yang pertama adalah ya, ada beberapa dari segi ya, ekonomi, ekologi, kemudian ilmu pengetahuan juga sudah masuk, kemudian ada farmasi. Ya, kalau kita lihat ada manfaat dalam bidang ekonomi itu ada jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia maupun kepentingan ekspor. Misalnya ada kayu jati itu termasuk juga ya bisa dijual. Ya, berikutnya misalnya ada ikan hari ini apakah sudah bisa diserap atau tidak. Ini saya coba tes beberapa orang, kalau bisa nanti semua ya. Oke, kita mulai dari Frans. Kira-kira apa itu manfaat keanekaragaman hayati? Jadi manfaat keanekaragaman. Berdiri ya. Jadi manfaat keanekaragaman hayati ini yang telah saya manfaat terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama, manfaat sebagai bidang ekonomi dan juga manfaat sebagai bidang ekologi. Yang ada juga dalam bidang ekonomi, ada bidang dalam papan itu dalam pembangunan sebuah rumah tempat berteduh ataupun supaya tempat-tempat tinggal flora dan fauna itu tidak hancur seperti pohon-pohon yang sudah dibakar itu bakal merubah menjadi flora dan fauna itu menjadi punah ketika tempat tinggal mereka dihancurkan atau dibakar. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk mereka. Baik, itu saja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang pemanfaatan keanekaragaman, disilakan. Oleh karena tidak ada, maka ya, anak-anak kami tadi saya perhatikan dalam diskusi kelompok ya sangat antusias sekali, sangat serius sekali, dan itu harus dipertahankan ya dan harus dilanjutkan. Itu yang baik harus yang buruk jangan diteruskan. Jadi kalau misalnya ada ditampilkan itu. Jadi yang menjadi tugas Anda di rumah adalah yang pertama silahkan diringkas ya materi yang sudah kita bacakan hari ini. Minggu depan diserahkan ya. Sekali lagi dikerjakan kembali dan minggu depan diserahkan ya. Jadi itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini ya. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. Minggu depan kita ketemu lagi kalau Tuhan menolong kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahuwah.